Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi bersama saya Nanda Ilfihana dengan NIM 2021533081. Saya dari Prodi Sistem Informasi kelas B. Oke, setelah kemarin ya kita membahas materi mengenai dasar akuntansi ya pada pertemuan 1 pada mata kuliah dasar akuntansi. Kita lanjutkan dengan materi selanjutnya yaitu pada pertemuan 3 mengenai analisis dan pencatatan transaksi bisnis ya pada mata kuliah dasar akuntansi. Sebelum kita lanjut ke materinya ya, mengenai pembahasannya, kita harus tahu dulu apakah itu transaksi bisnis. Jadi, transaksi bisnis atau bisa juga disebut dengan transaksi keuangan adalah segala kegiatan yang dapat diukur dengan uang dan berdampak pada posisi keuangan bagi suatu perusahaan. Oke, terus kita lanjutkan ke materinya, yaitu apa tadi? Analisis dan pencatatan transaksi bisnis. Ya, tujuannya apa? Yaitu 1. Menjelaskan mengapa akun digunakan untuk mencatat dan mengikhtisarkan pengaruh transaksi terhadap laporan keuangan. Yang kedua, menjelaskan karakteristik suatu akun. Yang ketiga, menjabarkan kaidah debit dan kredit serta saldo normal akun. Yang keempat, menganalisis dan mengikhtisarkan pengaruh transaksi terhadap laporan keuangan. Yang kelima, menyiapkan neraca saldo dan menjelaskan penggunaannya untuk menemukan kesalahan. Yang keenam, menemukan kesalahan dalam pencatatan transaksi dan mengoreksinya. Yang ketujuh, menggunakan analisis horizontal untuk membandingkan laporan keuangan dari periode yang berbeda. Oke, kita lanjut. Nah, jadi dalam analisis dan pencatatan transaksi bisnis itu setiap pos dalam laporan keuangan yang disebut dengan akun dimasukkan dalam buku besar. Nah, akun itu adalah setiap pos ya, setiap pos dalam laporan keuangan. Nah, nanti M-nya itu dimasukkan ke dalam buku besar. Oke, jadi setelah tadi ya akun yang dimasukkan ke dalam buku besar. Nah, sekarang buku besar. Apakah itu buku besar? Buku besar adalah sekelompok akun untuk suatu entitas bisnis. Ya, maka disebut dengan buku besar. Seperti itu. Nah, tadi kan setelah akun dan buku besar ya, sekarang disebut dengan ada yang namanya bagan akun. Apakah bagan akun tersebut? Bagan akun adalah daftar akun dalam buku besar, sehingga disebut dengan yang namanya bagan akun. Oke, kita lanjutkan. Nah, materi selanjutnya ya yang akan kita bahas yaitu mengenai klasifikasi utama dari akun. Nah, itu yang pertama ada aset dan yang kedua ada kewajiban. Apa yang dimaksud dengan aset? Aset adalah sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, macam-macam aset pun ada kas, perlengkapan, bangunan, dan piutang usaha. Terus yang kedua ada kewajiban. Apa ya Kak itu kewajiban? Kewajiban adalah utang kepada pihak luar atau kreditor ya. Itu ada utang usaha, ada wesel bayar, dan utang gaji. Oke, masih ya. Tunggu bentar, maaf. Masih mengenai klasifikasi utama dari akun. Nah, kita lanjutkan. Itu ada yang namanya juga ekuitas, ada yang namanya pendapatan, dan ada yang namanya beban. Ya, ekuitas pemilik. Apakah itu ekuitas pemilik? Ekuitas pemilik adalah hak pemilik atas aset perusahaan. Di sini misalnya dalam kasus contoh ya, Chris Clark. Nah, itu ada yang namanya model, Chris Clark,
dan penarikan, discard. Nah, ekuitas kan hak pemiliknya. Nah, yang belinya apa? Biasanya ya jadi modal dan penarikan. Terus ada pendapatan. Pendapatan adalah kenaikan ekuitas pemilik sebagai hasil dari menjual jasa atau produk. Nah, ada apa saja di dalam pendapatan? Itu ada pendapatan jasa dan pendapatan komisi. Terus ada beban. Beban adalah penggunaan aset atau jasa untuk menghasilkan pendapatan. Beban apa saja kah itu? Ada beban sewa, beban gaji, dan beban utilitas. Oke. Oke ya, jadi untuk membantu kita, Anda belajar suatu akun dapat digambar menyerupai bentuk huruf T. Nah, bagaimana akun itu dapat digambar menyerupai bentuk huruf T? Oke, kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya. Oh ya, oke. Tadi kenapa bisa dikatakan menyerupai bentuk huruf T ya? Jadi ini akun T. Nah, itu kan bentuknya kan menyerupai huruf T kan? Nah, di sini ada kas ya. Akun T ini sebagai judulnya. Nah, ini kan ada kasnya. Nah, di dalam kas itu terdapat apa saja sih? Oke, di kas itu terdapat ada debit. Jadi di sebelah sisi kiri ini kita beri nama dengan debit. Nah, di sebelah sini ada apa? Nah, di sebelah sini ya, itu adalah sisi kanan. Itu ada yang namanya kredit ya. Kita beri nama dengan kredit. Jadi pencatatan transaksi ya. Dari sebelah sini ya kan, yang kiri tadi itu kan ada debit, dan di sebelah sisi yang kanan ini ada kredit. Itu menunjukkan adanya penambahan atau pengurangan pada akun ya, terhadap akun. Oke. Oke ya, jadi setelah tadi kita membahas mengenai akun T ya, akun yang menyerupai bentuknya huruf T seperti ini ya. Nah, sekarang kita harus mengenai tentang jurnal umum. Sebelumnya kita harus tahu apakah itu jurnal umum. Jadi jurnal umum itu terdapat dari kata jurnal. Nah, jurnal adalah catatan akuntansi pertama setelah bukti transaksi. Jadi jurnal bisa dikatakan jurnal umum, yaitu dikatakan bahwa jika menyediakan catatan yang lengkap dan permanen dari semua transaksi perusahaan yang disusun dalam urutan kronologis, kejadiannya sebagai referensi di masa mendatang. Tujuannya apa? Tujuannya yaitu untuk mencatat transaksi ke dalam jurnal ini dengan menunjukkan pengaruh setiap transaksi ke dalam akun perusahaan. Oke. Nah, jadi di jurnal umum ini kan terdapat kas. Nah, di dalam kas ada apa saja? Tadi di sebelah sisi kiri ini ada debit dan di sebelah sisi kanan ada kredit. Oke, jadi di sebelah kiri debit itu ada 3.750, terus ada 4.300 dan juga 2.900. Di sisi kanan yaitu kredit ada 850, ada 1.400, ada 700, dan ada 2.900. Oke, untuk selanjutnya kita harus menyeimbangkan akun T ya dari jurnal umum tadi ya. Dari apa namanya yang tadi kas itu ya. Oke, selanjutnya ya. Nah, selanjutnya yaitu menyeimbangkan. Nah, yang pertama jumlahkan sisi debit ya. Jadi di kas tadi ya, itu kan sisi debit ada di sebelah sini ya, di sebelah kiri. Nah, kita jumlahkan berapa masing-masingnya ya. Kan ada 3.750 dijumlahkan dengan 4.300 dan ditambahkan lagi dengan 2.900. Maka hasilnya yaitu 10.950. Ini jadi dari jumlah debitnya. Oke, kita lanjutkan. Nah,
Kemudian jumlahkan sisi kredit ya. Setelah tadi kita ini di sebelah kiri sisi debit, kita lanjutkan di sebelah kanan, kita jumlahkan sisi kreditnya. Nah, berapa? Itu 850 ditambah dengan 1400 ditambah dengan 700, terus ditambah lagi dengan 2900. Maka hasilnya berapa? Hasilnya yaitu 5850. Oke. Nah, selanjutnya yaitu setelah tadi kita menjumlahkan debitnya ya dan kreditnya, terus untuk mendapatkan saldo akunnya kita harus mengurangkan. Mengurangkan apa yang dikurangkan? Yaitu sisi kreditnya ya. Kurangkan ini dikurangi, sisi kredit kurangi dengan sisi debit ya. Kurangi ya sisi debitnya ini dikurangi dengan sisi kreditnya. Maka hasilnya tadi 10.900 ya, sisi debitnya dikurangkan dengan sisi kredit. Berapa sisi kreditnya? 5.850. Maka jumlahnya berapa? Kalau setelah dikurangi, maka hasilnya 5.100. Jadi saldo akunnya ini adalah 5.100 gitu ya, seperti oke. Oke, jadi setelah kita tadi membahas ya mengenai materi kredit debit ya, kita lanjutkan mengenai transaksi dan akun neraca. Untuk sebelum lebih lanjut ya, kita harus tahu apakah itu neraca. Nah, jadi neraca adalah laporan keuangan yang menyajikan jumlah aset, kewajiban, dan ekuitas perusahaan pada periode waktu tertentu. Nah, oke, contohnya yaitu ini ya. Pada kasus Clark ini dibuat di dalam jurnal ya, di buku besar. Maka ini contohnya pada tanggal 1 November, Chris Clark ini menyetorkan $25.000 ke rekening bank atas nama Net Solution. Nah, ini dikatakan ya di buku besar ini kan pada halaman pertama, halaman 1. Tanggal. Misal dikatakan 2005 deh, 2005 terus bulannya tadi ini. Nah, bulannya kan tadi November, terus tanggalnya tanggal berapa? Tanggal 1. Maka uraiannya itu ada kas. Dan model Chris Clark menginvestasikan kas di Net Solution. Terus sebelah sini ada ref, pos, terus ada ini debit, ya, ada kredit. Tadi kan sudah dijelaskan sebelah kiri debit, sebelah kanan kredit. Kasnya ini kasnya ini masuknya ke debit, ya, maksudnya debitnya ini bertambah dan kreditnya ini 0. Terus ini juga modalnya, modal Chris Clark. Modal dari mana? Ya tadi, dari dia ini menyetorkan uangnya ini $25.000 ke ke rekening atas nama Net Solution ya, Net Solution. Maka dia ini debitnya ini 0 dan sisi kreditnya ini sebesar $25.000. Oke, kita lanjutkan. Oke. Nah, dampak dari jurnal di buku besar yaitu ya pada tanggal 1 November ini ya, Chris Clark menyetorkan $25.000 ke rekening bank atas nama Solution. Nah, ini pada tanggal 1 November, nah kasnya ini bertambah ya 25.000. Nah, ini sisi debit ya. Modelnya ini ditaruh di sisi kiri. Ya, mohon maaf sebelumnya ini kasnya ini ditaruh di sisi kiri debit. Nah, modelnya ini ditaruh di sisi kiri di sisi kanan kredit. Nah, pada tanggal 1 November berapa? Ya sama $25.000. Oke.
Oke, untuk berikutnya yang B ya. Pada tanggal 5 November, Net Solution membeli tanah senilai $20.000 secara tunai. Nah, bagaimana ini di jurnalnya ya, buku besar, yaitu tahun dan bulannya masih sama. Misal tadi kan tahunnya kan 2005, masih sama, terus bulannya November tadi. Novembernya sama, tanggalnya tanggal 5 sekarang. Tanahnya 20.000 masuknya ke debit ya. Debit. Ya, debitnya bertambah 20.000. Debitnya berapa apa? Ya, tanah ini, tanah. Nah, terus yang ini kas ya. Kasnya masuk ke kredit 20.000. Kenapa kok bisa ini kasnya kredit? Karena kan ini kan membeli tanah senilai 20.000. Nah, jadi dari apa namanya tadi itu kan berkurang lah, jadinya berkurang 20.000. Nah, maka masuknya ke kredit. Ini apa? Untuk apa ini? Nah, untuk fungsinya tadi untuk membeli tanah ya, untuk mendirikan bangunan. Oke, lanjut ya. Maka dampak dari jurnal ini di buku besar yaitu ini sisi kas ya. Tadi pada tanggal 1 November ini debitnya ya, sebelah sini kan debit. Debitnya ini kan tadi bertambah 25.000. Nah, terus digunakan untuk membeli tanah, berarti berkurang. Berkurang berapa? Pada tanggal 5 ini ya, 20.000 masuknya ke kredit. Terus untuk tanah, ya. Tanah ini bagaimana? Nah, tadi tanah ini masuknya ke debit, ya. Debitnya bertambah pada tanggal 5. Nah, kreditnya masih 0. Oke, lanjut ya. Oke ya, kita lanjutkan di kasus berikutnya ya, soal berikutnya, yaitu pada C. Ya, pada tanggal 10 November, Net Solution membeli perlengkapan secara kredit senilai $1.350. Nah, maka bentuk dalam jurnal di buku besar menjadi ini, tanggalnya sama. Tanggalnya, ini tadi tahunnya masih sama, 2005 tadi misalkan, dan bulannya ini, November ya, masih sama. Tanggalnya berapa? Tanggal 10. Terus untuk ureanya ini dimasukkan ke perlengkapan dan utang usaha. Nah, perlengkapannya berapa? Ya ini, ya $1.350 ini masuknya ke debitnya bertambah. Nah, debitnya ini kan membeli perlengkapan kan? Nah, berarti debitnya ini bertambah dari perlengkapan ini ya, senilai berapa? Ini harga ini ya, $1.350. Nah, terus untuk utang usahanya ini masuknya ke kredit. Nah, berapa? $1.350. Kenapa kok bisa dikatakan ini utang usaha ya? Ya ini kan secara kredit. Nah, Net Solution ini membelikan secara kredit ya. Kreditnya berapa? 1.350. Berarti bisa dikatakan ini berkurang ya. Jadi masuknya ke kreditnya ini ya. Kan memang kredit kan? Nah, kasnya ini untuk membeli tadi berkurang ya. Ini ya. Masuknya ke kreditnya senilai 1.350. Nah, dari sini ini fungsinya apa tadi? Nah, ini untuk membeli perlengkapan secara kredit. Oke, kita lanjutkan. Nah, maka dampak dari jurnal ini di buku besar. Nah, tadi pada tanggal 10 November, Net Solution membeli perlengkapan secara kredit senilai 1.350. Ya. 1.350. Nah, ini masuk ke perlengkapan. Perlengkapannya tadi
ini ya, perlengkapannya ini masuk sisi debit. Debitnya bertambah sebesar berapa? 1.350. Terus kreditnya kan 0 ya. Utang usaha. Nah, ini. Utang usaha ini masuknya ke sisi kredit ya. Debitnya ini 0. Jadi kreditnya ini ya, utang usaha ini sebesar 1.350 dolar. Ya. Terus contoh kasus berikutnya yaitu pada F ya, pada tanggal 30 November, Net Solution membayar kreditor sebesar 950.000 dolar. Nah, ini masuknya ke dalam jurnal di buku besar. Tanggalnya ini masih sama ya, tahunnya dan bulannya. Tahun 2005 tadi dimisalkan dan bulannya masih sama, November. Tanggalnya berapa? Ini tanggal 30. Terus untuk orangnya, nah, Net Solution membayar kreditor sebesar 950. Nah, jadi utang usaha. Masuknya ke apa? Ke debit. Debitnya berapa? 950 dolar. Kenapa kok bisa ini masuk ke debit? Nah, dia itu membayar kreditor ya, membayar utangnya tadi ini. Jadi masuknya ke debit ya. Terus kasnya. Nah, kasnya masuknya ke kredit ya. Kreditnya berapa? Ya berkurang lah. Kenapa kok bisa berkurang? Iya, tadi kan digunakan untuk membayar kreditor ya. 950, jadi kasnya berkurang di kredit ya. Sebesar berapa? 950 dolar. Ya, tadi kan untuk apa ya? Fungsinya untuk membayar utang usaha kepada kreditor. Oke. Oke, terima kasih. Cukup sekian ya pembahasan materi pada pertemuan 3 kali ini ya, tentang tadi analisis ya dan transaksi transaksi bisnis ya. Mohon maaf, ulangi tentang analisis dan pencatatan transaksi bisnis. Oke, semoga bermanfaat ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam mengenai penjelasan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.